kembali dengan channel Saluku Tunggal. Kali ini live-nya akan ditayangkan dua channel Saluku Tunggal sama channel Permati Nusantara yang nanti akan membagikan secara bersamaan. Untuk kali ini luar biasa banget teman-teman. Jadi saya tidak sendirian. Saya bersama Kang Mas Dodi. Beliau adalah spiritualis muda yang nantinya kita akan gali sedalam-dalamnya. Jadi kita akan gali sedalam-dalamnya mengenai tentang spiritual. Itu tentunya secara umum teman-teman. Nah, saya bersama Kang Mas Dodi. Kita sapa dulu teman-teman beliaunya yang sekarang sudah berada di samping saya. Rahayu, Kang Mas Dodi. Matur nuwun rawuhe. Nah, ini saya bersama teman-teman ingin mudoroso Mas. Jadi mudoroso. Jadi banyak hal yang ditanyakan teman-teman tentang guru sejati. Nah, guru sejati itu sebenarnya apa sih Mas Dodi? Kalau dalam literasi teman-teman orang Jawa itu, bahwa guru sejati itu apa sih secara sepengetahuan Mas Dodi? Monggo Kang Mas Dodi. secara satripun matur nuwun ampun diparingi waktu. Kalau menurut saya secara pribadi diartikan guru sejati itu saya memaknainya Sama nyate nggak Pak? Iya. Dengan guru sejati itu ya sesuatu, guru itu kan yang sang pengajar. Siap Ya, sang pengajar. Jadi sesuatu sosok pengajar yang betul-betul sebenarnya pengajar. Guru sejati itu kan guru yang sebenar-benarnya. Jadi menurut pandangan saya diartikan guru sejati ya menurut saya ini pribadi ya orang tua saya. Jadi kalau ada yang berargumen tentang guru sejati itu sedulur papat limo pancel dan sebagainya ya sah-sah saja. Tapi menurut saya sih guru sejati saya ya orang tua saya. Itu orang tua laki perempuan? Laki perempuan. Laki perempuan. Lebih dalam lagi seperti apa Mas Dodi? Kok bisa bahwa guru sejati adalah bapak ibu kita? Dikatakan guru sejati bapak ibu kita mulai dari kita ada di dalam kandungan. Itu kita kan sudah diajari cara Trapsiloni itu sudah kita diajari. Kalau di keyakinan kami kan dimulai di telung sasi, 7 sasi sampai kelahiran, sampai kita keluar dari baning ibu, sampai itu kan ada beberapa pakurbanan atau selamatan lah istilahnya. Itu kan pengajaran kita, dan di situ kan sang ibu dan sang bapak pada saat kita di dalam kandungan tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Itu kan secara naluri, karena kan sudah nyambung rasoni kita kan sama ibu. Sudah selaras. Apa yang dilakukan oleh ibu, apa yang dilakukan oleh bapak. Karena kita tidak dipungkiri bahwa wiji kita kan dari sang bapak juga. Gennya kan sudah masuk toh. Jadi kalau untuk ada beberapa larangan yang boleh dan tidak boleh, apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan, secara nggak langsung mereka yang mengajari kita. Itu masih di Gua Garbo. Sudah diajari. Setelah kita lahir kan bukan orang lain, bukan sesuatu yang goib, istilahnya kan seperti itu. Kita diajari untuk berbicara, mengenal warna. Itu ya ibu bapak kita, bukan orang lain. Iya, mulai kita pipis gitu ya Mas ya. Iya. Dan ada lagi, jadi kadang-kadang kita juga dibenturkan sebuah pertanyaan. Bagaimana Mas kalau dikatakan guru sejati? Ini biasanya pertanyaan yang sulit untuk dijawab juga. Kalau
bapak ibu kita umpamanya salah satu atau keduanya meninggal pada saat kita masih kecil. Nah, pada saat kita masih kecil kan kita kan lupa bahwa kita ada di dalam perut sang ibu dan wijinya sang bapak. Kan nggak mungkin hantu melahirkan kita kan, ya nggak mungkin juga. Makanya kan dikatakan guru paling sejati ya orang tua. Ini saya. Kang Mas Dodi, kadang orang itu nggak tahu ya, mungkin salah persepsi atau boleh sah-sah saja. Iya. Kadang guru sejati itu dimaknai pada saat dia itu melakukan proses spiritual. Ya. Apakah itu ya, Mas Dodi, untuk mengetahui bahwa guru sejati yang sebenarnya itu, sehingga ketemu kesimpulan Mas Dodi bahwa oh ya ibu dan bapak, apakah itu melalui proses spiritual atau Biasanya melalui proses spiritual. Oh. Karena kita kan awal dari penemuan dari guru sejati kita kan berpedoman pada bahwa kamu tidak akan pernah menemukan sosok Tuhan. Iya. Kalau Tuhan kalau kamu tidak mengenal diri kamu sendiri, kan biasanya kan gitu kan. Nah, pada saat pengenalan di dalam diri kita melalui proses berbagai meditasi atau bagaimana lah cara orang mencari tentang sosok guru sejatiku itu, disitulah baru dilahirkan dari, kadang-kadang kan kita diberikan satu sosok umpamanya yang sedang ramai hari ini, sedulur papat lima panjer, sosok ini berwarna ini, sosok ini berwarna ini. Sebenarnya kan kalau dinarakan kan dasar dari warna-warna tersebut itu adalah juga kan dari Kakang Kawah, Adi Ari-Ari, Getik, Buset. Tapi asalnya dari mana semua itu? Kan bersumbernya kan harus itu. Yang sebenarnya kan namanya sejati kan yang sebenarnya dari mana? Kan tidak mungkin dari tetangga loh. Iya. Berarti kan dari bapak ibu kita. Kan gitu. Mudah dilogikakan. Mudah sebenarnya. Masa itu cuma kadang-kadang orang itu sudah kemakan halusinasinya sendiri gitu loh. Semua kan sudah diajarkan dari yang ada beberapa guru sejati ya namanya sudah ngefan kepada salah satu sosok guru, ataupun ya mohon maaf salah satu besi atau apa, maka yang dianggap guru sejati mereka adalah mereka hanya membukakan jalan saja. Padahal sebelum kenal guru spiritual, mereka sudah diasuh oleh kedua orang. Iya, betul. Logikanya kita bisa ngomong, kita bisa berjalan, mengerti mana yang baik, mana yang buruk. Gak mungkin lah orang tua kita suruh makan batu kan. Kalau kita berjalan, nah awas kesandung. Bukan lahir dari guru kita. Guru kita yang si pengajar kita itu kan taunya kita kan sudah gede. Iya ya. Itu baru tentang penambahan tentang moral atau apa kan seperti itu. Kadang itu Mas Dodi, wong dibelani oleh guru sejati sampai daftar Iya. melok spiritual aku ini sampai duit akeh gak ketemu. Iya. Lalu ternyata dengan mudahnya Mas Dodi menjelaskan bahwa guru sejati orang nang omahmu dhewe. Iya, sebenarnya kan sosok Tuhan kan tidak jauh, dekat dengan kita itu loh. Salah satunya kan orang-orang kan begini, orang-orang yang mbah kita kan ngomong, kowe ora bakal iso nemoni pangeranmu yen durung ngerteni pangeran katonmu. Nah, pangeran katon kita kan yang melahirkan kita, yang membesarkan kita, yang ngasih makan kita, ya orang tua kita. Dari gua garpu, dari perut saja sang ibu, kita sudah disubsidi makan, gitu kan gitu. Lewat pusat. Ya lewat makan toh Mas. Iya. Kalau booster kan fungsinya secara kedokter kan untuk pernafasan saja. Jadi lewat asupan makanan sehingga kan tidak boleh makan, orang hamil harus makan begini, tidak boleh makan ini. Itu kan iya ya. Mendidik sang bayi. Waktu di gua garbo itu. Makanya kadang-kadang kan sosok bapak kadang-kadang apa? Enggak logis sebenarnya. Sang bapak ngudang, istilahnya ngudang sang jabang bayi yang di dalam perut. Nah, atau Pak, bapak pulang dari kerja kadang-kadang itu bayi itu merespek dengan bergoyang, geruduk. Iya ya. Kan sudah mengajarkan tentang
bapak sudah datang, kalau belum kerja atau bagaimana kan, kan seperti itu. Jadi ngapain harus sampai sebegitunya? Hormati orang tuamu, pelajari tentang orang tuamu. Karena itu sejatinya guru. Sejatinya guru menurut saya. Biasa. Jadi agak sedikit merinding. Dan ternyata ya wis guru sejati kalau kita ngomong itu. Orang iya tidak jauh. Mas, ini juga yang sering dikatakan oleh teman-teman ini. Tidak asing kita mendengar tentang ngerti sadurunge winara. Pernah juga. Nah, kalau menurut Mas Dodi, sebenarnya bahasa ngerti sadurunge winara itu kan istilahnya kan wong kang wasis. Wasis. Jadi orang yang waskito. Biasa orang kita menyebutkan siap. Kuwi ku wong waskito. Sebenarnya itu juga tidak wasis-wasis amat gitu loh. Orang hanya mengasah tentang itu, balik lagi kepada IQ. Kecerdasan dalam berpikir, SDM-nya. Titen sebenarnya. Jadi orang itu titen mempelajari sesuatu. Entah itu karakter manusia atau cara berbicara manusia. Sebenarnya orang-orang wasis itu sebenarnya kepegang orang seperti orang psikolog. Itu sebenarnya juga bisa dikatakan orang wasis karena dia bisa menumbuhkan sesuatu. Oh, kalau kamu berbuat seperti ini, hasil akhirnya seperti ini. Ilmu titen tadi. Ilmu titen. Sebenarnya wasis itu ilmu titen. Sehingga tahu kedepannya akan terjadi apa karena pernah dilakukan sebelumnya. Iya. Saya kan mengambilnya dari asal kata dari waskito. Awas tumekani kito dalam bahasa Jawa. Kito itu kan bukan saya. Kito itu mereka. Jadi lawan kita. Jadi kita awas terhadap sesuatu yang berhadapan dengan kita tentang apapun itu, alam, manusia, segala makhluk. Kita sudah memprediksi titen gejala-gejala ini. Makanya nandur pasti panen. Kan nandur sing rapi gitu ya. Pasti panen. Gitu. Orang itu nandur keburukan. Ya dia nggak mungkin akan manen satu kebaikan, pasti ada buruknya juga. Meskipun kamu akan manen satu kebaikan, mesti lebih banyak buruknya, kan di situ. Iya. Makanya kan asal dari waskito kan wong wasis kan wong kang waskito. Waskito kan awas tumekani kita. Orang kadang-kadang mengarahkan kata-kata kita itu kita. Sebenarnya kita sudah diajari. Lek aku iku hulun. Dalam bahasa pewayangan kan sudah dijelaskan. Lek kita itu orang lain bukan kita. Dalam bahasa Indonesia memang artinya kita itu iya. Masuk ya kita beberapa orang. Iya, sama enggak satu subjek iya, ya. Beberapa subjek. Nah, dari kita tapi pada dasarnya prinsipnya kita itu adalah untuk orang lain, bukan untuk kita. Jadi kita waspada terhadap segala sesuatu hal yang ada di depan kita. Maka dia bisa memprediksi, oh akan terjadi sesuatu seperti ini. Katakanlah hujan ini kok nggak selesai berprografi. Melihat dari gejala alam, hujan ini nggak selesai. Maka dalam kondisi pengairan seperti ini maka akan banjir lah. Titen tak? Kan titen orang itu. Maka diberikan tetangga-tetangga, awas enggak hari ke sono dan begini akan ada banjir. Orang yang tidak mengerti, akinya ya mohon maaf, kalau akinya rendah atau banyak masalah dengan, maka dia akan kurang memperhatikan segala sesuatu hal itu. Maka menganggap kita, wong iku ngerti rek. Rusak dunia arek kate ono banjir. Sebenarnya logikanya kan hanya seperti itu saja gitu. Jadi karena di kebanyakan problem pola pikir individu, padahal dia tahu jika mau memperhatikan sekitar kita, maka dia akan mengetahui apa yang akan terjadi. Itu Mas ngerti winara. Sebenarnya ilmu titen. Luar biasa. Tapi kalau kadang-kadang tapi kadang-kadang orang itu mengetahui tentang satu hal, umpamanya 100 tahun yang akan datang atau 4 tahun ada apa itu kan wahyu Mas, bukan orang waskito. Orang yang mendapat wahyu seperti panjenengan Romo Siladen Kusumo Dewo itu kan wahyu, dan yang mendapat wahyu itu orang-orang yang terpilih Mas. Tidak semua orang. Jadi orang waskito biasanya
biasanya itu memang dia akan mengetahui 1 tahun yang akan datang akan terjadi sesuatu hal apa. Dia sering menrestart pikiran, nanti memori semuanya direstart pada saat keheningan itu. Dan dia kan akan untuk secara berpikir dia akan cerdas dengan sendirinya gitu loh. Kejadian ini, iya biar ini kalau kejadian ini hasilnya kayak seperti ini. Jadi seolah-olah dia itu kayak aku duwe anugerah indigo, aku perlu, sebenarnya bukan. Iya. Contoh, Karena cerdas mau Mas. Cerdas tadi. Makanya orang indigo sebenarnya itu orang-orang cerdas, bukan orang yang tahu sesuatu yang belum terjadi, bukan. Siap. Sebenarnya lo seperti itu. Atau lewat mimpi atau lewat apa. Ya kadang-kadang lewat mimpi, tapi sebenarnya kan angan-angannya sendiri. Aslinya angan-angan masih terbawa, masuk, terus dia coba mengcross check dengan pikiran alam bawah sadar dengan sadarnya mereka. Coba di cross check bener enggak, logis enggak. Kalau sudah logis, berarti ya akan terjadi seperti ini. Siap. Kalau sekarang kan sudah kita sudah dibantu. Kalau kita kan kadang-kadang kan lebih akurat teknologi sebenarnya. Iya toh, teknologi. Orang dulu kan berpikir bahwa mobil itu waskita. Suatu hari nanti orang itu akan menaiki burung besi yang bisa dimuati beberapa orang. Ternyata hari ini kita menemukan itu sebuah pesawat. Tapi logikanya orang dulu sudah berpikir bahwa sekarang saja kemajuan sudah seperti ini, dia akan bisa berandai-andai nanti kalau di masa depan kemungkinan ini akan bisa dibuat seperti seekor burung. Kan batasnya sampai situ. Iya. Dan akan berkembang. Akhirnya menjadi teknologi. Mas, artinya begini Mas, kalau mendefinisikan bahwa kan kita sering dengar tuh Jongko Joyoboyo, nah, sudah melihat meneropong kejadian masa selanjutnya. Apakah itu masuk waskito? Apakah masuk wahyu? Wahyu Mas. Kalau itu wahyu. Itu wahyu. Biasanya wahyu itu masuk ke dalam orang-orang yang dipilih oleh Yang Maha Kuasa, biasanya begitu. Hanya orang-orang yang dipilih, dan definisinya kan kriterianya melalui pemilihannya sangat-sangat rumit sekali. Satu orangnya itu bener-bener hatinya itu resik tenanan ya gitu kan ya. Jadi kalau orang masih mau goro, mau ini ya nanti dulu. Nanti dulu. Kayak Dewi. Iya. Kadang-kadang kita mengklaim aku tahu belum berjalan, dianggap orang bahwa kita itu waskita, sudah senangnya minta ampun, tapi tidak bisa melihat kelakuanku bendina ki apa. Kan begitu. Lebih kurang memahami diri. Betul. Kan kalau orang dikatakan orang yang kuat adalah orang yang bisa mengalahkan dirinya sendiri. Jadi kalau mampu sudah mengalahkan dirinya sendiri, maka dia akan bergerak dalam dalam perenungan diri, dalam semadi atau dalam apapun. Itu mulai levelnya naik sampai ya apa sih berseni jiwa rogoni, sampai akhirnya dia bersentuhan secara kita nggak bisa ngomong noyo apa ya, secara bersentuhan secara di luar pola pikir dan nalar kita dengan Yang Maha Kuasa. Maka dan orang yang mendapat wahyu kan bukan untuk pribadinya, kan untuk kemaslahatan ya. Iya, kan untuk semua. Kan bukan dikonsumsi untuk pribadi. Nah, kebanyakan orang-orang sekarang yang mengaku-ngaku bahwa mempunyai sesuatu yang belum diketahui oleh semua orang, disimpan dewi. Tapi intinya kan untuk finansial. Iya dong. Kalau orang-orang yang hebat seperti Resi, seperti Panjenengan Nomor Sirah Sumotewo, atau seperti si Aji Joyoboyo yang malah diwejang loh ya Mas. Diwejangkan untuk membuat generasi yang asalnya berhati-hati supaya jadi rambu-rambu. Iya betul. Kan untuk semua, kan bukan untuk pribadi. Laras. Kan begitu. Harusnya esensi wahyu seperti itu. Untuk semuanya. Dan tidak ada nilai finansialnya. Tidak ada tendensi. Tidak ada. Mas, teman-teman ini dalam bahasa keren. Iya. Itu pernah saya dengar mengenal kalau dari belakang ini Mas, apa ya, aku rada lali.
biasanya dalam proses medi Iya. atau meditasi itu kroso nang buri sehingga naik ke atas itu apa ya naik kanan nih Mas aku lali. Tapi yang penting nanti lah kita bicarakan Iya. di session berikutnya. Iya. Wonten mawon Mas Dodi. Nggih. Mas Kang Mas Dodi luar biasa teman-teman. Jadi kesimpulannya tadi kita menemukan satu nilai-nilai yang disampaikan oleh Kang Mas Dodi ini bahwa guru sejati gak usah boleh ado-ado ya Mas. Iya, orang tua kita. Orang tua kita. Aja. Nah terus ngerti sadurunge winara itu sebenarnya hanya kecerdasan, ilmu titan Iya. Mas ya. Saya sepakat itu semua. Matur nuwun Dodi, mugi manfaat. mugi manfaat kagem sedaya. Nggih. Salam rahayu. Rayu.